Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah, kita bisa berjumpa kembali di channel Sahabat Sholawat. Semoga perjumpaan kita ini dicatat sebagai amal ibadah dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat sholawat beriman yang dirahmati Allah, salat duha merupakan satu dari sekian amalan sunnah yang senantiasa dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan beliau sangat menganjurkan kita untuk senantiasa melakukannya setiap hari. Ulama mazhab Syafi'i berpendapat bahwa hukum melaksanakan sholat duha adalah sunnah muakkad, yaitu sunnah yang sangat dianjurkan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, yang mana wasiat Rasulullah kepada sahabatnya ini juga ditujukan kepada kita umatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wasiatkan kepadaku 3 hal, yaitu puasa 3 hari setiap bulan, 2 rakaat sholat duha, dan sholat witir sebelum tidur. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Salat duha adalah salat sunnah yang dikerjakan pada pagi hari, dimulai ketika matahari mulai naik sepenggalan atau setelah terbit matahari, yaitu sekitar jam 7 sampai sebelum masuk waktu zuhur, ketika matahari belum naik pada posisi tengah. Namun alangkah lebih baik apabila dikerjakan setelah matahari terik. Salat duha sekurang-kurangnya terdiri dari 2 rakaat, tidak ada batasan yang pasti mengenai jumlah maksimalnya. Sahabat sholawat beriman yang dirahmati Allah, apapun amal ibadah yang disyariatkan oleh agama Islam pasti memiliki keutamaan dan keistimewaan, termasuk ibadah sholat duha. Dari banyaknya keutamaan sholat duha, berikut ini akan kami sampaikan 9 keutamaan dan manfaat ibadah sholat duha. Yang pertama, mendapat maghfirah, yaitu ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat sholawat beriman yang dirahmati Allah, dosa merupakan ganjaran yang kita dapatkan setelah melakukan kesalahan yang melanggar syariat. Dosa ini bisa berupa dosa-dosa kecil, bahkan dosa besar. Pada dasarnya manusia adalah tempatnya salah dan dosa, baik yang disengaja atau tidak disengaja. Meskipun begitu, Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Sebanyak apapun dosa hambanya, jika mereka mau bertaubat dan tidak mengulangi semua kesalahannya, maka dosa mereka pun akan diampuni. Dan salah satu cara kita untuk menebus dosa-dosa tersebut adalah dengan cara melaksanakan ibadah sholat duha. Seperti yang disebutkan dalam hadis, barang siapa yang menjaga sholat duha, maka dosa-dosanya akan diampuni walau sebanyak buih di lautan. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah, dan Ahmad. Sudah jelas disebutkan dalam hadis ini bahwasanya keutamaan sholat duha bisa menjadi perantara Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengampuni dosa-dosa hambanya. Yang kedua, rezeki akan dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat sholawat beriman yang dirahmati Allah, rezeki inilah yang bisa membantu setiap manusia untuk bisa hidup dengan nyaman dan tenang. Meskipun begitu, rezeki tidak terbatas pada harta dan kekayaan saja, melainkan kesehatan hingga keluarga yang saleh pun merupakan salah satu bentuk rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebanyakan dari kita manusia seringkali meminta kecukupan rezeki. Namun, hal itu bukanlah sebagai masalah, karena memang setiap kita manusia membutuhkannya. Bagi siapa saja yang ingin dicukupkan rezekinya di dunia, maka lakukanlah sholat duha dengan rutin. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, "Wahai anak Adam, janganlah engkau luput dari 4 rakaat di awal harimu. Niscaya akan aku cukupkan untukmu rezeki di sepanjang hari itu." Hadis riwayat Ahmad. Dalam hadis ini dijelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencukupkan rezeki seseorang yang mau melaksanakan sholat duha 4 rakaat. Bahkan rezekinya akan terus mengalir di sepanjang hari ketika pada pagi harinya orang tersebut melakukan sholat duha. Yang ketiga,
akan mendapatkan pahala seperti pahala haji dan umroh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, ibadah haji merupakan salah satu ibadah yang wajib dilakukan oleh umat Islam yang sudah mampu melaksanakannya. Bahkan haji pun merupakan salah satu dari rukun Islam. Meskipun begitu, tidak semua orang bisa melaksanakan ibadah tersebut dan mendapatkan pahalanya. Hal ini dikarenakan untuk melaksanakan ibadah haji perlu banyak hal yang harus dipersiapkan. Meskipun demikian, ada satu cara yang bisa mengantarkan kita untuk mendapatkan pahala haji dan umroh. Salah satunya adalah dengan melakukan ibadah sholat duha. Dalam salah satu hadis, Rasulullah SAW bersabda, dari Anas radhiyallahu anhu, barang siapa yang mengerjakan sholat fajar subuh berjamaah, kemudian ia setelah usai duduk mengingat Allah hingga terbit matahari, lalu ia sholat 2 rakaat duha, ia mendapatkan pahala seperti pahala haji dan umroh, sempurna, sempurna, sempurna. Dari riwayat ini, sudah jelas sekali dikatakan bahwa orang yang duduk mengingat Allah setelah melaksanakan ibadah sholat subuh, lalu melaksanakan sholat duha, meskipun hanya 2 rakaat, pahalanya sudah sangat sempurna, bahkan setara dengan pahala orang-orang yang melakukan ibadah haji dan umroh. Yang keempat, akan mendapatkan istana emas di surga. Sahabat sholawat beriman yang dirahmati Allah, semua umat Islam pasti ingin masuk surga. Bahkan banyak orang-orang yang berlomba melakukan kebaikan dan amal soleh agar bisa mendapatkan jaminan surga dan bisa ditempatkan di tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu keutamaan dari mengerjakan ibadah sholat duha yaitu bisa menjadikan kita masuk ke dalam surga. Bahkan dengan salat sunnah ini, kita bisa dibuatkan istana di dalam surga. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Barang siapa sholat duha 12 rakaat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membangun baginya istana dari emas di surga. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Tak hanya dibuatkan rumah di surga, bahkan kita pun sudah pasti akan dibukakan pintu di surga. Seperti yang disebutkan dalam hadis, Rasulullah bersabda, sesungguhnya di dalam surga terdapat sebuah pintu bernama pintu duha. Apabila kiamat telah tiba, maka akan ada suara yang berseru, di manakah orang-orang yang semasa hidup di dunia selalu mengerjakan sholat duha? Ini adalah pintu buat kalian, masuklah dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Tabrani. Yang kelima, akan menjadi orang yang paling beruntung. Sahabat sholawat beriman yang dirahmati Allah, siapa yang tidak ingin menjadi orang yang beruntung di setiap urusannya? Orang yang beruntung tentunya adalah orang yang sudah diridhoi setiap langkahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak semua orang bisa mendapatkan keberuntungan ini. Namun, kita bisa mendapatkan keberuntungan dengan melakukan ibadah sholat duha. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berwudu kemudian masuk ke dalam masjid untuk melakukan salat duha, dialah yang paling dekat tujuannya, tempat perangnya, lebih banyak ganimahnya, dan lebih cepat kembalinya. Yang keenam, akan dimudahkan segala urusan. Sahabat sholawat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan menjadi rahasia, dan bahkan umat Islam pun percaya dan sudah terbukti bahwasanya sholat duha bisa mempermudah segala hajat. Misalnya saja, ketika kita ingin rezekinya dilapangkan, tubuh kita disehatkan, hingga didekatkan dengan jodoh sekalipun. Dengan melaksanakan sholat duha, apa yang kita inginkan semakin dipermudah urusannya sesuai dengan kehendak dan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan catatan, sholat tersebut benar-benar ditujukan untuk Allah, dilakukan dengan ikhlas, semata-mata hanya untuk mengharap ridha Allah. Jika Allah sudah ridha, maka apapun akan jadi lebih mudah. Yang ketujuh, terhindar dari sifat lalai. Sahabat sholawat beriman dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, melakukan sholat duha pun bisa menjadi tanda
bahwa kita bukan termasuk orang-orang yang lalai. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang sholat duha 2 rakaat, maka dia tidak ditulis sebagai orang yang lalai. Barang siapa yang mengerjakannya sebanyak 4 rakaat, maka dia ditulis sebagai orang yang ahli ibadah. Barang siapa yang mengerjakannya 6 rakaat, maka dia diselamatkan di hari itu. Barang siapa mengerjakannya 8 rakaat, maka Allah tulis dia sebagai orang yang taat. Dan barang siapa yang mengerjakannya 12 rakaat, maka Allah akan membangun sebuah rumah di surga untuknya. Hadis riwayat Tabrani. Yang kedelapan, akan mendapatkan pahala sedekah. Sahabat sholawat beriman yang dirahmati Allah, seperti yang kita tahu, sedekah merupakan salah satu amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak sekali cara yang bisa kita lakukan untuk bersedekah dan mendapatkan pahalanya. Bahkan, meskipun kita tidak punya banyak harta, namun banyak cara yang bisa kita lakukan untuk bersedekah. Salah satunya dengan melakukan ibadah sholat duha. Dengan melakukan ibadah sholat duha, kita sudah bisa mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang bersedekah. Rasulullah SAW bersabda, hendaklah masing-masing kamu bersedekah untuk setiap ruas tulang badanmu pada setiap pagi. Sebab tiap kali bacaan tasbih itu adalah sedekah, setiap tahmid adalah sedekah, setiap tahlil adalah sedekah, setiap takbir adalah sedekah. Menyuruh kepada yang ma'ruf adalah sedekah, mencegah yang mungkar adalah sedekah, dan sebagai ganti dari semua itu, maka cukuplah mengerjakan 2 rakaat salat duha. Hadis riwayat Muslim. Yang kesembilan, akan dimasukkan ke dalam ahli taubat. Sahabat sholawat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita melakukan kesalahan dan dosa, maka langkah yang harus kita lakukan untuk mendapat rahmat dan ampunan Allah adalah tentunya kembali dengan cara bertaubat kepada Allah. Taubat yang dengan sebenar-benarnya dan tentu dengan sesungguh-sungguhnya. Ada salah satu keutamaan dan pahala ketika kita melakukan sholat duha. Salah satunya adalah sholat duha merupakan salah satu bentuk taubat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hanya orang yang bertaubat yang memelihara sholat duha, karena sholat duha adalah sholatnya orang-orang yang bertaubat. Hadis riwayat Ibnu Huzaimah dan Al-Hakim. Sahabat sholawat beriman dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah 9 keutamaan dan manfaat melakukan ibadah sholat duha. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita semua dijadikan sebagai hamba-hambanya yang ahli duha, sebagai hamba yang mampu untuk melakukan ibadah sholat duha pada setiap harinya. Amin, amin, ya robbal alamin. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.